Ini bahan ini saya dapat dari Intelkam Polda Kalimantan Selatan. Ya, waktu itu ada pendalaman masalah pembuatan berkas perkara oleh Korwas PPNS waktu itu sebagai penyegaran buat seluruh penyidik-penyidik yang ada di Kalimantan Selatan, karena waktu itu di data ternyata di Kemenkumham paling banyak PPNS-nya. Ya, PPNS-nya paling banyak itu sampai sekitar 37 orang apa ya, Pak, saya. Dari 300 ya, 300 sekian PPNS yang berada di Kalimantan Selatan, itu kita hampir lebih dari 10% ya, lebih dari 10%-nya Kemenkumham. Yang lain itu malah sedikit-sedikit ya, malah dari kehutanan itu cuma 6, tidak salah 6 PPNS, tapi dia kasus yang diangkat sampai waktu itu belum 1 tahun ya. Sekitar baru 6 bulan, 5-6 bulan itu mereka sudah mengangkat sekitar hampir 10 kasus. Dan 4 yang sudah di P21, kemudian satu udah ingkrah. Sementara sisanya itu masih dalam proses penyidikan. Sementara kita yang 36, 37 itu belum satu pun ada kasus yang terangkat. Ya. Selain itu aja juga dari kesehatan, ya salah kesehatan, masalah kosmetik ilegal, nggak salah. Ada 2 kasus di kesehatan. Lainnya ada 1, 2, ada beberapa instansi. Dan disayangkan kenapa dari 300 itu kemarin di Belik itu cuma sekitar 20 kasus saja yang naik ya. Diharapkan minimal 1-2 tiap instansi. Kalau 1-2 tiap instansi itu bisa terangkat, itu bisa mungkin lebih dari 50 ya, 50 kasus mungkin tiap tahunnya itu bisa diangkat ke justisia. Kita stop sebentar ya, hanya di sini kebetulan ada azan asar. Ya, Pak. Penyidik-penyidik di setiap instansi mungkin pengalamannya, pengetahuannya, ataupun kasus yang ada mungkin tidak sederhana seperti kasus-kasus pidana-pidana umum ya. Ini mana masih kurang 2 nih, tolong Viola ya. 2 orang siapa nih? Siapa yang belum bisa bergabung? 36 lagi sekarang, 31 orang nih. Izin Gigi Pak, baru saya ACC Pak, terkendala. Daerah mana itu Gigi itu? Izin Singkawang Pak. Singkawang, Kalbar, biasanya gampang itu. Ya, kalau Polri walaupun kasusnya beragam, namun kalau dilihat mungkin dia lebih sederhana ya. Karena waktu kita lihat ya, baik dia adanya laporan adanya tindak pidana maupun tertangkap tangan, atau penyidik langsung di lokasi tentang adanya suatu tindak pidana kemudian tentukan juga ada tempat kejadian perkaranya. Di sini tulisnya kantor PPNS ya. Kemudian di sini ada lidik, ada tindakan yang diambil, periksa, serahkan perkara penuntut umum, pengadilan negeri. Kemudian di atasnya ada laporan ke atasan, dikeluar surat perintah penyidikan, keluar surat SPDP, pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian di atasnya ini penyidik Polri atau penyidik PNS, baru kemudian JPU. Jadi prosesnya ya kalau terdapat suatu tindak pidana,
baik itu karena laporan atau tertangkap tangan atau penyidik langsung menemukannya di lapangan, ya ada TKP-nya karena tidak semua tindakan tindak pidana yang ada nih harus ada TKP-nya ya. Karena kalau dilihat tindak-tindakan kejahatan yang pada umumnya ya, seperti pembunuhan, penipuan itu mungkin ada ya. Karena itu memang delik hukum itu biasanya ada TKP-nya. Tapi kalau kita ini ya yang delik undang-undang ini kadang-kadang nggak jelas ya kalau orang overstay itu gimana TKP-nya kan nggak ada itu. Tidak perkaranya ya. Dia bisa berpindah kemana-mana aja. Perpanjangan di sini, perpanjangan di sana, di dimanapun. Demikian juga cyber crime semua itu kan tidak bisa dipastikan. Hanya kebetulan pada saat dia ditangkap, nah itulah dianggap itulah TKP-nya ya. Pada saat diketahui disitulah tempat ini karena TKP ini menyangkut wilayah penyidikan satu instansi atau satu wilayah kerja dari kantor imigrasi tersebut. Nah, kemudian dari kantor PPNS ini jika terjadi kalau untuk penyidikan Polri itu biasanya kalau dari sini sudah ada korban, sudah ketahuan nih ada korbannya, ada yang melapor atau tertangkap tangan nih sudah ada korban, sudah ada terdakwanya atau tersangkanya. Demikian juga kalau di penyidik langsung ke lapangan bisa juga yang ditemukan hanya korbannya atau tindak kejahatannya. Korbannya nggak ada tapi dapat mobil misalnya yang terparkir ada rumunan darah, nah itu hanya barang bukti dengan petunjuk dan petunjuk adanya suatu tindak pidana. Nah, kemudian mereka melakukan penyelidikan. Penyidikan ini masih ranahnya intelijen ya, intelijen. Apa yang dilakukan? Interview. Jadi menanyakan orang-orang yang tahu. Seperti misalnya kalau di kepolisian itu ada mobil yang bercak darah, pasti ditanya nih, ini ada terjadi pembunuhan atau kecelakaan ya orang-orang sekitar situ. Kapan pernah dengar nggak ada mobil masuk atau ya demikian juga kalau imigrasi ya paling tidak kita menduga satu tempat ada satu tindak pidana keimigrasian. Misalnya kita mengetahui bahwa atau mendengar adanya di satu lahan daerah perikanan atau daerah tambak gitu ada orang asingnya gitu kan. Kita sekarang cari tahu dekat tambak situ, masyarakat situ kita dekati, kita tanya ada pernah lihat orang asing nggak atau orang Cina atau orang yang berperawakan Cina yang bahasanya bukan bahasa Indonesia. Ya, itu cari informasi melalui interview orang-orang yang di situ. Kalau observasi ini langsung ke titik sasaran ya. Observasi langsung pengamatan, kita adakan pengamatan di lokasi kejadian itu atau lokasi tempat yang diduga adanya tidak pidana keimigrasian, ada nggak orang keluar masuk. Ya, kita mengamati, kita datang situ, lihat pintu gerbangnya. Kita amati, kemudian mobil apa aja yang keluar dari situ, pengamatan lah. Kalau dia superlines, ini pembuntutan kalau di polisi ya, pembuntutan artinya objek yang dicurigai itu kita ikuti apa aja kegiatannya, ada kemungkinan nggak dilihat bahwa dia benar-benar pelakunya. Kalau undercover nih kita penyusupan ya, kita masuk apa sebagai pembeli ya. Kalau dia tambah udang ya kita sebagai pembeli atau teknisi dari satu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, apakah melalui cari benih di situ atau bagaimana, kita mesti tahu teknisi di sana itu seperti apa gitu. Biasanya teknisi yang tahu kelebihan dari
bibit yang akan kita beli ya, kelebihannya apa, tahan penyakit atau apa, nanti sekian bulan bisa dipanen. Ya pokoknya informasi-informasi seperti itu. Jadi undercover nih langsung terjun ke lapangannya. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, apalagi tindakan yang diambil. Kalau sudah memang dicurigai tempat ini memang terjadi tindak pidana dengan dugaan yang sudah mendekati A1, ya kita panggil lah. Yang kita curigai kita panggil, kita periksa ya, kita cari keterangan di situ, kita ambil dari ininya. Setelah dipanggil ada memang dia mengakui atau tidak mengakui, atau ada data-data atau saksi yang mengenai kejadian itu ya kita tangkap, dibawa ke kantor imigrasi, ditahan melalui ruang tahanan atau ruang karantina atau ruang detensi di kantor imigrasi. Lakukan penggeledahan, situ ada paspor, surat apa aja. Mungkin di dalam penggeledahan itu, penggeledahan bisa di sekujur tubuhnya, di tasnya, bisa juga di lokasi tempat dia kerja. Penggeledahan ya. Kemudian kalau ditemukan kira-kira benda-benda yang berkaitan dengan tindak kejahatannya, itu biasanya kita sita. Namun demikian kebanyakan nih kalau imigrasi memang penyitaannya lebih pada dokumen ya. Itu kalau cybercrime apa itu, kalau kalian pernah baca itu penyitaan penggeledahannya dilakukan oleh penyidik Polri. Karena memang untuk komputer macam yang besar-besar itu biasanya penyidik Polri ya. Tindak kejahatannya bukan tindak kejahatan keimigrasian lagi, sudah mungkin transnational crime ya. Sudah di luar yang diatur oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Karena perlu diketahui, penyidik imigrasi itu hanya boleh menyidik apa-apa yang diatur ya, pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang diatur Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Kalau tidak ada pasal yang mengancam di situ, menyangkut masalah pekerjaan orang asing apa itu, ya serahkanlah instansi atau kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi tidak dibenarkan PPNS imigrasi menyidik menggunakan pasal yang ada di kementerian lain, Kementerian Tenaga Kerja gitu. Itu sudah mengambil porsinya orang lain. Lain kalau penyidik Polri ya, penyidik Polri itu penyidik umum, kemanapun dia bisa masuk. Undang-undang apapun dia bisa pakai itu untuk menjerat tersangkanya. Ya, setelah melakukan tindakan, kemudian mengadakan pemeriksaan siapa aja, saksi, keterangan ahli, tersangkanya juga. Nah, ini kita periksa juga sebagai penguat. Setelah itu sudah tersangkanya diketahui, saksinya sudah ada, keterangan ahlinya ada, barang buktinya juga ada, tersangka sudah dapat. Kemudian pasal-pasal yang disangkakan. Pasal baru kita buat berkas perkara ya. Sebelum berkas perkara itu biasanya ini setelah adanya penangkapan penggeledahan ini harus ada surat perintah penyidikan dulu ya. Surat penyidikan dulu untuk memanggil, ini ada sprintnya. Nanti setelah dipanggil apa yang kita tanyakan. Itu juga ada berita acaranya. Ditangkap juga harus ada sprint penangkapan, harus ada berita acara. Penahanan juga gitu. Ada surat perintah penahanan, ada berita acara penahanan. Penggeledahan demikian juga harus ada surat perintah penggeledahan, harus ada berita acara penggeledahan, demikian juga penyitaan. Jadi ini semua ini harus ada surat-suratnya. Jika dalam penyelidikan sebelum dibuat SPDP ada yang terlampaui dan orang asing itu merasa ada kesewenang-wenangan ya tindakan dari penyidik, mereka bisa menunjukkan ke
pra-peradilan. Pra-peradilan. Jadi pra-peradilan ini sebelum masuk ke JPU ya. Jadi nanti dia buat surat langsung ke pengadilan negeri agar penyidikan ini dihentikan gitu loh. Karena ada prosedur dan administrasi yang tidak dilakukan atau tidak dilengkapi oleh penyidik keimigrasian. Viola ini sekarang malah 2 nih. Selain Gigi siapa lagi nih? Mohon izin Pak, saya sudah bergabung Pak. Oh, Gigi udah. Jadi siapa lagi yang 2 hilang nih? Izin Mega, Pak. Mega di mana? Singkawang juga. Izin Mega di Surabaya, Pak. Oh, masa Surabaya nggak ada ini? Walaupun di Izin Pak, ada perbaikan dari provider internetnya Pak. oh, Jaringan Pak, perbaikan jaringan di tempat tinggalnya Pak. kalau ada jaringan, kan hambatan jaringan bisa pakai HP ya. Emang lebih mahal sih kalau pakai HP ya. Kayak pulsa itu lebih mahal. Jadi demikian ya. Kalau sudah lengkap, nah, ini biasanya kalau untuk penyidik keimigrasian ya, setelah sampai di sini sudah perintah sudah nyatakan lengkap dan meyakinkan, sebelum dikeluarkan SPDP biasa kita rapat dulu. Itu yang namanya gelar perkara ya. Kalau gelar perkara kita tidak harus di TKP. Kalau pidana murni, pidana umum itu harus TKP-nya. Kalau kita di kantor ya, cuma dihadirkan orang-orang yang bersangkutan ya. Ada tersangkanya itu duduk. Kalaupun ada pengacara itu tidak boleh melakukan pembelaan saat gelar perkara karena ini bukan sidang. Jadi dia hanya nanti berkonsultasi dengan terdakwa. Jadi pada saat terdakwa nanti diminta pendapatnya atau minta menyatakan keberatannya apa, itu hanya dia nanti berkonsultasi aja dengan pengacaranya. Boleh diwakilkan oleh pengacara nanti. Kalau dia bicara di situ jadi bukan gelar perkara namanya ya. Jadi semacam ruang sidang, nanti akan perdebatan segala macam. Jadi tolong nanti kalau misalnya Anda sebagai penyidik di situ, kalau ada terdakwa yang didampingi oleh pengacara, diharapkan Pak, Bapak tidak boleh berbicara langsung ke penyidik atau dalam forum ini. Tugas Bapak hanya mendampingi terdakwa. Jadi Bapak tuh cuma bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Tidak boleh mengungkapkan argumen apapun ya. Kalau dia ada tidak bisa berbahasa asing, tidak bisa berbahasa Inggris atau dia cuma bisa bahasa ibunya dia ya, bahasa daerahnya dia ya, perlu pendamping ya, itu yang nanti menerjemahkan. Jadi ini pun nggak boleh gitu loh. Pengacaranya nggak boleh dia ungkapkan atau membela di forum gelar perkara. Di sini berkuasa semua penyidik ya, walaupun ada nanti ada kadip, ada kakanim, itu yang mempunyai acara di sini, acaranya adalah gelar perkara itu acaranya penyidik. Jadi mau apapun yang diminta di sini itu wewenang dari penyidik. Setelah hasil wawancara, hasil gelar perkara nyatakan bahwa kasus pidana ini dapat dilanjutkan, maka dibuatlah SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, SPDP inilah peningkatan dari lidik ke sidik, ya, dari penyelidikan jadi ke penyidikan. Seperti kita ketahui kan kemarin juga kasusnya Gisel itu masih diperiksa bolak-balik itu masih lidik deh. Tapi kalau sudah nyatakan bahwa kasus Gisel Anastasia sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, berarti sudah dibuat SPDP ya. SPDP. Nah ini kasus SPDP ini kalau untuk penyidik imigrasi itu biasanya kita tidak melalui Korwas lagi, Polri.
Karena pengalaman yang sudah-sudah, ini kan kalau SPDP melalui Korwas, ini nanti Korwas yang buat ke JPU. Kita cuma melaporkan saja, kita melaporkan, Pak, kita sudah siap perkara ini, melanggar ini, kasusnya ini, terdakwanya ini, barang buktinya ada, saksinya ada, siap diprojukan gitu. Nanti petugas Polri yang membuat SPDP ini surat pemberitaannya ke JPU. Ya, tapi kalau kita yang biasa ini lazim kita lakukan, kita nggak melalui Polri lagi. SPDP langsung ditujukan ke JPU. JPU ya. Nah, nanti JPU, nanti dia mantau sejauh mana pembuatan berkas perkara. Kalau saya biasanya sebelum SPDP ini, setelah gelar perkara kita lakukan, itu saya biasa berkoordinasi dengan JPU. Pak, kira-kira kuat nggak ini barang buktinya ini gitu. Data-data yang ada ini sudah bisa nggak membuatkan nanti kita menang di sidang. Gitu. Nanti ada tuntunan ya, ada pelajaran lah ya kita ini ya. Yang kita dapatkan dari jaksa ini. Kira-kira ini kuat Pak, ini enggak atau kurang. Coba cari lagi Pak data ini Pak. Biasanya seperti itu ya. Yang kemudian nanti kalau misal masalah kelengkapan nanti ya bisa juga sih. Biasanya kalau udah berkas perkara besar gitu biasanya dia nggak mau ya. Cuma hal-hal yang sifatnya koordinasi aja. Koordinasi, dibicarakan, ini kalau sudah siap kita ajukan secara bendelan nanti mereka periksa. Seminggu 2 minggu perkara mereka periksa, nanti kalau dinyatakan sudah lengkap P21. Kalau P21 sudah siap dilanjutkan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri harus buat resume, harus ada resumenya. Susunan BAP, penyerahan BAP, serah barang bukti dan tersangka. Jadi ini nanti di dalam berkas perkara itu dari laporan kejadian dulu sini. Laporan kejadiannya harus ada, kemudian surat perintahnya, lanjutan surat tanggapan dari atasan seperti apa, nanti sprint dari penyidiknya siapa ya. Semua segala kegiatan itu dijadikan satu bedel ya, berkas perkara itu. Dan lagi semua tindakan ini harus ada surat perintahnya dan harus ada berita acaranya. Dipanggil, ditangkap, ditahan, digeledah, disitanya harus ada berita acara semua. Kemudian juga nih berita pemeriksaan saksi ini harus ada sprintnya. Kita harus BAP pun harus ada sprintnya. Siapa yang menyidik gitu loh. Jangan sampai nanti kita yang memeriksa saksi tapi kita nggak ada sprint dari atasan. Nah, ya. Sekarang gimana kalau atasan kita bukan PPNS? Bisa nggak bawa absensi ya? Awalnya. Jalan. Coba Ahmad Hafiz. Jika atasan dari penyidik belum PPNS, sprintnya gimana? Perintahnya. Bisa nggak seorang atasan atau kepala kantor yang belum PPNS memerintahkan penyidik? Siap, sepertinya bisa, Pak. Karena yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut adalah kepala kantornya, Pak. Nah, menurut Joni, gimana John? Joni Hari? Siapa? Menurut saya hanya PPNS yang dapat memerintahkan untuk melakukan penyidikan, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ridho, gimana Ridho? Siap, menurut saya Pak, untuk penyidik
Nah, untuk seorang kepala kantor bisa melakukan memerintahkan penyidik, Pak, melalui sprint tersebut, Pak, karena memiliki kuasa, Pak. Ini dia. Gimana? Alvin, bantu Alvin. Gimana Alvin? Siap, menurut saya bisa Pak. Dengan tambahan biasanya berkoordinasi dengan penyidik di bagian bidang intelijen divisi Pak. Oke. Aldi gimana Aldi? Aldi Feridian. Kira-kira siapa yang tahu? Jadi gini ya, kalau atasannya kepala kantor, imigrasi, belum PPNS, dia tidak bisa memerintahkan bawahannya yang statusnya penyidik. Jadi penyidik itu memerintahkan dirinya sendiri. Penyidik memerintahkan penyidik, nanti di bawahnya mengetahui kepala kantor. Ya. Jadi redaksinya seperti itu. Jangan nanti kepala kantor belum penyidik, dia merintahkan penyidik. Itu nanti nggak berlaku tuh, batal demi hukum di pengadilan. Ya, jadi tata cara sel ini harus tahu ya. Jadi sebenarnya kepala kantor, pimpinan yang memerintahkan penyidik, itu harus PPNS juga. Kalau dia belum PPNS, dia nggak bisa merintahkan penyidik. Jadi penyidik yang membuat surat perintah untuk dirinya, nanti di bawah mengetahui kepala kantor. Ya, kalian kan di bidang administrasi nih, administrasi seperti ini harus tahu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai ini? Izin Pak, izin Kan bertanya Pak. harusnya ada kasus-kasus Pak. tuh harusnya Izin bisa bertanya, Pak. membayangkan ya. Izin bertanya Pak. Ya, entar dulu, entar. Ya, sebutin nama atau presensi. Siap, izin perkenalan diri, Taruna tingkat 4, absen 13, nama Arif Fernando Pak. Oke. Izin Pak, untuk terkait hal ini bila Oke, bila pada saat sprint untuk kegiatan Timpora Pak, izin Pak, bila Kakanimnya memang bukan PPNS itu bagaimana Pak? Karena kan SK-nya izin menyangkut dengan instansi yang lainnya Pak. Terima kasih Pak. Coba ulangi, suaranya putus-putus, nggak nyimak saya. Izin Pak, untuk Pelan-pelan aja. sprint yang untuk kegiatan operasi gabungan Timpora wilayah tingkat Kanim Pak, bila memang Kakanimnya bukan PPNS, izin itu bagaimana Pak? Untuk sprintnya apakah memang dari kasihnya yang memang PPNS yang mengeluarkan atau bagaimana Pak? Kalau Timpora nggak masalah ya, Timpora nggak. Kalau Timpora itu nggak masalah. Kegiatan intelijen apa nggak masalah itu ya. Ini khusus penyidikan yang nanti karena nanti kalau bukan diketahui, ini kita diam-diam aja nih, mungkin nggak tahu. Kepala kantornya bukan PPNS, perintahkan anak buah. Jadi sprintnya semua tuh perintah dari Kakanim ya. Tentu pengacaranya itu mengetahui itu. Di pra-peradilan kan kita. Itu batal demi hukum tuh kasus itu. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Udah salah prosedur. Bahkan kalau ditahan apa, dia minta ganti rugi ke kita itu. Minta pemulihan nama baik, apa segala macam itu. Jadi tolong nanti sebelum kasus itu menjadi SPDP dan dilanjutkan, ini kita menentukan ini secara administratif penyidikan lengkap. Nah itulah saya bilang tadi sebelum, karena kita belum terlalu berpengalaman ya, sebelum kita layangkan SPDP, karena ini SPDP kesini nih yang nanti jadi apa? Yang diperperadilkan ini nih cara lidik, tindak, riksa ini yang diperkarakan nanti, diperkarakan oleh oleh tersangka ataupun ada kuasa tersangka. Jadi nggak bisa gitu loh ada
apa sih istilahnya, diam-diam gitu loh, diam-diam kan nggak mungkin sampai ke sana gitu. Tapi kita wanti-wanti ini, wanti-wanti dari pertama ini yang namanya penyidikan ini nggak bisa diam-diam gini, nanti kalau ketahuan ya percuma, batal ya, batal demi hukum. Ini nggak bisa kasusnya ini stop di situ. Jadi memang harus ada koordinasi dulu ke JPU. Pak, ini kalau kita tidak tanya, tidak tahu, ya tanya dulu gitu, tanya ke JPU. Karena sebenarnya sih tempat bertanya kita di Korwas PPNS ya, sama-sama penyidik gitu loh, bukan ke ini penyidik. Tapi pengalaman dari orang-orang imigrasi biasanya ini yang namanya polisi suka curi-curi ilmu gitu loh, ya, suka nyolong-nyolong ilmu dia. Nah, ini kita tahu sendiri penyidik Polri ini bisa masuk kemana aja. Nanti kalau di ini batal apa, suatu saat ada kasus lain dia bisa nyidik sendiri gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita kan ranah kita tidak mau dipakai oleh Polri, ya kadang-kadang dari SPDP kita ini langsung ke JPU. Ya, karena yang namanya Polri ya tidak semua penyidik Polri itu mungkin visinya sama dengan kita gitu. Ada juga yang kalau tahu begini, oh ini langgar sekian, nanti lokasi yang sama kita aja yang sidik. Gitu. Karena yang namanya kasus pidana, nyangkut masalah pidana, polisi ini bisa pakai undang-undang keimigrasian. Polisi bisa pakai undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi dia bisa masuk kemana aja. Ya. Untuk itu kadang-kadang kita daripada mereka ikut campur, nanti kita jalan nggak pas, mereka melanjutkan penyidikan ini atau diambil alih oleh penyidik Polri. Kadang-kadang kita ya udah langsung ke JPU aja. Banyak kan kalau kita lihat pun kasus-kasus selama ini yang pernah juga sesidik, kita tidak melalui Polri. Lain masalah kalau informasinya dari polisi ya. Kalau kasus ini udah diketahui oleh Polri ya kita mau nggak mau ya koordinasi dengan Polri. Kalau kita tangkap sendiri, kita ini sendiri, ya udahlah ke JPU langsung aja. Biar cepat prosesnya ke PN. Gitu. Kalau ini kan SPDP ini harus Polri yang buat. Kita koordinasi ke sana, kita nyatakan buat surat bahwa kita siap untuk menaikkan status tindak pidana imigrasi menjadi penyidikan dan prosesnya ke pro justisia. Kita lapor ke Polri, nanti Polri yang buat SPDP-nya ke JPU. Nah, sekarang ini lagi nih. Kalau di Kanim ada PPNS. Tapi sudah punya SK, tapi belum dilantik. Ya, mereka sudah lulus pendidikan PPNS. Belum dilantik. Sementara di divisi sudah ada penyidik yang sudah dilantik, sudah punya SK, punya kartu penyidik. Sudah siap dia. Nah, itu bagaimana prosesnya supaya tindak pidana ini bisa kita proses terus, tapi melalui penyidik dari Kanwil. Itu kira-kira gimana caranya? Sekarang kemana ya? Coba Andika. Gimana Andika? Kita minta bantuan nih dari divisi. Karena karena di Kanim ada penyidik tapi belum dilantik. Ada penyidik belum punya kartu PPNS dia, nanti gimana? SK-nya belum terbit misalnya, SK-nya belum keluar, baru selesai pendidikan. Seringkali seperti itu kan, kadang-kadang udah ada PPNS di Kanim, pindah-pindah, larinya ke dipindahinnya ke kepala bidang atau jadi kasubidang. Jadi ya, akibatnya apa ya, orang yang ada dididik di Kanim itu lari kumpulnya malah di divisi keimigrasian. Sehingga nggak ada di Kanim ini penyidik yang telah memenuhi syarat. Itu bagaimana prosesnya tuh? Kepala kantor mesti apa itu? Izin Pak, gimana menurut kamu? Izin menjawab Pak. Izin menurut saya kepala kantor dapat meminjam dari divisi Pak, PPNS-nya Pak.
Caranya gimana? Nanti sprintnya yang buat siapa itu? Kepala divisi atau Kakanimnya? Izin dari Kakanim, Pak. Kakanim Dengan menyuruh gimana? koordinasi izin Kakanim koordinasi dengan kepala divisi, Pak. Oke, koordinasi tetap harus jalan. Terus yang buat sprintnya siapa? Kepala divisi atau Kakanimnya? Izin Kakanim, Pak. Ya, benar ya. Jadi walaupun itu penyidik itu adanya di divisi, Kakanim nanti minta surat permohonan, ya surat permohonan agar ditunjuk salah satu penyidik di sana untuk membantu proses di sini. Namun nanti sprint untuk penyidikan, ya surat perintah nanti datang tetap dari kepala divisi untuk melakukan tugas di Kanim, ya. Karena kalau tidak ada sprint nanti dia ilegal pula, ya, nggak ada penunjukan dari atasannya. Penunjukan atasan surat tugas itu harus ada, tapi nanti surat penyidikan tetap harus dari UPT masing-masing, ya. Jadi kalau dia Kakanimnya harus Kakanimnya yang membuat atau yang mengetahui kalau dia belum PPNS, harus mengetahui pelaksanaan penyidikan ini. Jadi saya rasa udah bisa dipahami, ya. Ayo kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Siapa, Gigi? Siap. Izin, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Gigi Triatmaja, absen 12, Pak. Izin bertanya, Pak. Jika di suatu tempat itu tidak ada yang PPNS, Pak, apa yang dilakukan, Pak? Sedangkan kantor imigrasi tersebut membutuhkan penyidik, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Sebenarnya penyidik ini bisa kita bisa kita minta ke penyidik dari instansi lain pun bisa. Kalau nggak ada penyidik, tapi nanti dia memahami nggak masalah keimigrasian, gitu loh. Ya, atau kalau misalnya dari Kanim kelas 2-nya nggak bisa, misalnya Kanim Singkawang, kamu tinggal di mana, Gigi? Singkawang? Izin Singkawang, Pak. Nah, kalau Singkawang nggak ada kan nanti di Sanggau atau di Pontianak ada. Ya, kalau Pontianak nggak ada ya kepala di divisi kalau nggak ada. Dari Kanim lain pun bisa, gitu loh. Asal dia mengetahui tusinya, gitu kan. Kalau kita minjam ke PPNS ke Kemenaker, bisa nggak dia nyidik masalah keimigrasian, kan gitu. Kalau Pak, jadi misalnya bisa pinjam dari Kanim Palangkaraya, Pak. Misalnya, Pak, contohnya. Palangkaraya kan terlalu jauh, nanti biayanya gimana itu? Udah melalui Kanwil, itu nanti ribet administrasinya, bukan masalah ya. Nanti antara Kanwil lah gitu. Jadi nanti surat perintah tugasnya melalui Kanwil. Yang dekat aja lah yang satu Kanwil gitu, ya. Biasanya sih kalau nggak ada itu yang satu Kanwil dulu. Masa nanti nggak ada di Sanggau, masa nggak ada? Atau di Pontianak masa nggak ada? Nanti suruh tugas kirim nanti itu kepala divisinya ngirim. Nah, kirim sampai ini ada surat tugasnya. Nanti untuk penyidikan, surat perintah penyidikannya itu dikeluarkan oleh Kakanim untuk menangani kasus itu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Izin memperkenalkan diri, Pak. Taruna tingkat 4, nama Rizky Susbiandera, absen 30, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak. Apakah untuk menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil khususnya di bidang keimigrasian harus memiliki golongan pangkat minimal, Pak? Izin bertanya, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Kalau di Polri ada ya pembantu letnan letnan 2 ya, pembantu letnan 2. Itu pun penyidik pembantu ya, penyidik pembantu. Tapi kalau di kita sebenarnya kemarin pun lulusan AIM ya, lulusan AIM itu sudah dididik semua loh itu. PPNS. Izin KM 11, Pak. PPNS itu.
Berarti kan lulusan dengan pangkat 2C dia sudah bisa menyidik. Mungkin ya, mungkin kalau AIM itu masih statusnya sama penyidik pembantu. Nanti jika ada sudah si penyidik pembantu itu gini loh. Dia melakukan pekerjaan itu ya dia tapi nanti mengetahui penyidik yang sudah sarjana, sudah S1. Karena kalau kita lihat memang kalau untuk tentara aja memang penyidik itu pangkatan rendah memang harus pembantu apa? Letnan 2 ya. Lulusan sarjana kan Letnan 2. Letnan 2. Ya Letnan 2. Letnan 2 apa Letnan 1 ya? Isi Letnan 2, Pak. Letnan 2 ya. Nah, Letnan 2. Jadi nanti kalian kalau tamat sudah S1 berarti kalau sudah dilatih penyidikan sekolah penyidik, nah, nanti keluar tuh yang namanya SK penyidik ya. Jadi proses seperti itu. Kalian mendidiki dulu, nanti keluar dapat ijazah diajukan SK-nya ke AHU, keluar nanti SK penyidik. Kalau udah SK penyidik, nanti kalian diangkat sumpah. Diangkat sumpah, kalau udah selesai disumpah, baru mengajukan kartu penyidiknya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, keluarlah kartu. Nah, karena penyidik itu biasanya sudah ada nomor penyidik. Jadi nanti kalau dalam BAP dicantumkan tuh penyidik, ya nomor berapa SK nomor sekian gitu. Jadi nanti ada. Nah, sekarang ini malah untuk wilayah sudah seluruh Indonesia. Ini yang lama ya. Kalau yang lama dulu seperti ini ya. Mana nih? Nah, ini saya lama nih. Ini yang lama. Ini yang mengeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Tapi sekarang udah ada undang-undangnya yang mengeluarkan Ditjen AHU ya. Nah, di sini. Ini sekarang bentuknya seperti ini. Nah, ini waktunya dengan udah lecet-lecet sih ya. Sampai tahun berapa nih tahun nih? 2000 berapa ini? Ini sudah banyak sih ya, udah terlalu lama soalnya ini. Ini sudah terlalu lama, jadi kemarin masuk di dompet, di kartu penyidik itu, sehingga tergeser, makanya udah pecah-pecah ya, udah terlalu lama ini. Ini waktu saya di Bengkulu, saya nggak tahu nih masa berlakunya baru 10 tahun apa 5 tahun. Ya, kalau wilayah kerja sekarang sudah tidak karena kita sering pindah-pindah, jadi ditulislah itu wilayah kerja seluruh Indonesia ya. Jadi wilayah kerja itu seluruh Indonesia. Nanti mungkin kalau yang baru mungkin pakai barcode, pakai QR mungkin. Saya nggak tahu juga kalau posisi saya sudah menjadi dosen apa bisa gitu. Kayak rasa untuk diperbantukan mungkin bisa ya. Tapi untuk penyidik biasanya harus yang struktural atau yang harus di bagian Wasdakim. Tapi kalau seperti saya sekarang udah dosen nih, paling nanti untuk mendampingi atau sebagai penyidik pembantu sana mungkin bisa kali, masih bisa. Kalau untuk menandatangani penyidikan mesti harus ditinjau ulang juga nih, karena memang tusinya kan sudah beda ya, takutnya nanti dianggap cacat yuridis ya, karena saya tidak bekerja di ini.
walaupun nanti ya kalau untuk pendamping sih saya rasa saya masih bisa gitu. Kalau kamu misalnya ada di Kanim sudah ini, tapi ada ketakutan untuk dalam membuat berkas perkara, ini ada dosen yang penyidik juga untuk mendampingi itu nggak masalah ya. Jadi saya nanti mendampingi dalam pemberkasan dan pemeriksaan itu nggak apa-apa, nanti dia asal dia sudah ini ya, sudah memenuhi syarat gitu. Ya, kita perlu didampingi karena memang mungkin baru pertama kali takut ada ketakutan, ada ini, apalagi tersangkanya ini selalu didampingi pengacara ya. Biasa kalau kita itu yang belum berpengalaman, di sana ada pengacara, ya kita ada grogi-grogi, ada rasa takut, kalau ada salah apa ya. Karena nanti kalau udah di pra-peradilan kan ya agak repot ya. Itu memang kalau bisa penyidik-penyidik muda ini harus didampingi ya. Makanya itu memang polisi pun mengharuskan bahwa penyidik-penyidik PPNS dari berbagai instansi itu harus dia memakai korwas. Korwas inilah yang nanti mendampingi. Tapi terkadang dari tiap instansi itu kadang-kadang kalau dibantu korwas PPNS, korwas Polri ini, koordinator pengawas dari PPNS, itu takutnya nanti masalahnya jadi melebar ya. Jadi nanti mereka mintanya ini, mintanya itu, padahal kadang-kadang cukup persyaratan AB aja di jasa penuntut umum udah cukup. Tapi kalau Polri ini kadang-kadang dia pakai standarisasinya Polri ya, pakai SOP Polri, jadi kadang-kadang ribet ya. Saya pernah juga memindahkan ini ya, tahanan dulu, bukan memindahkan orang yang statusnya pengungsi. Jadi waktu itu ada pengungsi yang harus kita pindahkan dari Malang, dari Surabaya itu ke rumah detensi imigrasi Makassar, karena di sana masih kosong. Sementara waktu itu Rudenim ini sudah penuh, jadi rencananya ada sekitar berapa ya dulu ya, sekitar 28 orang ya. Ada berapa itu, 4 atau 6 orang dari Surabaya, sekitar Malang itu sekitar ada 24 orang. Jadi waktu pengawalan dari Malang itu kantor imigrasi Malang mengikut sertakan Polres atau Polsek dari Malang gitu. Jadi mereka waktu ngantar ke Surabaya ke bandara itu dikawal misalnya 2 orang dari Polsek, 6 orang dari polisian resort ya. Mereka dikawal. Jadi 6 orang nih polisi yang awal. Sampai ke Surabaya, ternyata dianggap kurang nih. Polisi Surabaya ada yang mau ngawal enggak lagi? Oh ada Pak, masuk lagi misalnya 4 orang. Jadi jumlah mereka 10 ya. 2 dari Polsek, 6 dari Polres Malang, kemudian dari Polsek juga di sekitar bandara itu masuk 4 orang jadi 10. Nah, kemudian kita juga imigrasi waktu itu ada berapa ya, 4 orang dari Direktorat Jenderal, ada 4 orang dari Malang, Kanim Malang, kemudian ada 2 orang dari ini, jadi 10, jadi berimbang ya, polisinya 10, imigrasinya 10. Sementara yang dikawal 28. Begitu udah koordinasi nih, waktu itu naik pesawat apa Lion ya, kalau salah ya, Lion. Udah koordinasi dengan pihak airline, oke, udah nggak jadi masalah. Tapi pada saat boarding pada saat boarding kebetulan kita minta tuh blok di belakang ya, di belakang pesawat itu kita blok, itu untuk petugas dan untuk pengungsi ya, pada pengungsi itu kita blok, seatnya itu udah di blok lah. Jadi kita kan perlu seat berapa tuh, polisi 10, imigrasi 10, mereka 28. Jadi 48 seat itu sudah diblok.
Nah, karena masih sore ya, masih siang gitu, masih sore itu sekitar jam 3 boarding. Nah, waktu itu kita mintanya ya udah boarding kayak orang biasa aja, kita kawal aja. Tapi polisi ini lain gitu loh. Wah, nggak bisa gini Pak, kita mesti borgol gitu. Jadi 28 orang tuh jadiin 14, satu borgol tuh untuk 2 orang ya. Diborgol mereka kan. Waktu pas boarding tuh diborgol. Nah, kebetulan kita tidak pakai garba rata ya. Jadi boardingnya di bawah, mereka naik tangga itu kan pilotnya lihat gitu loh. Itu kenapa itu orang di borgol-borgol tuh dua di borgol, ada apa itu kan gitu. Jadi dia panggil security dari bandara, kemudian security dari airline naik 2 orang itu saya yang dianggap senior, jadi saya yang berhubungan dengan pilotnya. Dia bilang, Pak, ini mau dipindahin kemana nih tahanannya? Ke ini, dia bilang, oh ini bukan tahanan Pak, saya bilang, ini bukan tahanan, ini pengungsi. Pengungsi biasalah kalau di satu tempat sudah lama kita adakan pindahan supaya mereka tidak boring ini. Terus dia nggak banyak cerita pilotnya ya, pilotnya ambil aturan bahwa 1 orang tahanan itu harus dikawal 2. Berarti 28 orang. Jadi yang awal harus 56 orang gitu. Maka gimana kita nyari orang waktu itu? Jadi saya berusaha nego, dia nggak mau. Pak, kata dia bilang, pilotnya bilang, Pak, jangan paksa saya untuk melanggar aturan ini ya. Dia bilang gitu. Wah, kan saya udah bilang ke polisinya, wah Pak, sekarang kan jadi kasusnya jadi panjang. Akhirnya ya dia nggak mau berangkatkan. Kalau Bapak nggak mau turun, saya nggak akan berangkatkan pesawat. Ya udahlah kita ngalah ya, kita turun. Ini jangan sampai, karena di sana juga udah mulai nih penumpang-penumpang ininya udah mulai mau naik kan, di stop dulu tuh. Ya paksalah kita turunkan mereka kan turun. Jadi nggak jadi berangkat tuh, jadi berangkat. Jadi kumpul di ruang itu, kita teleponlah kantor imigrasi, kepala kantor imigrasi Surabaya. Waktu itu belum kelas 1 ya. Belum kelas 1 khusus. Siapa waktu itu ya, lupa saya kepala kantornya. Datang, oh berembuk panggil airline-nya apa, pokoknya pilot nggak mau nih ya. Udah close, jadi pesawat itu pun ceritanya udah berangkat. Nah, kita nih bingung nih mau nyari orang 56 orang nih seperti apa, siapa ya, dalam keadaan seperti itu memberangkatkan orang, siapa petugas yang bisa diberangkatkan. Carilah polsek-polsek itu kali polisinya yang mau ini, wah kan mesti pakai sprint gitu kan. Nggak apa-apa nanti berangkatnya malam gitu kan. Akhirnya orang-orang KP3 situ, siapa yang nggak piket, yang nggak ini, yang besok nggak anu tugas ya, kasih sprint. Tapi juga nggak sampai segitu gitu. Orang imigrasi juga Surabaya, tambah lagi orang bandara ini, siapa yang mau berangkat? Tambah, jadi waktu itu ya cuma, ya mungkin dapat 10 orang lah. Udah nggak ada lagi yang bisa ya. 10 orang lagi, kita 30. Ya 30 lawan 28 kan. Hanya ya cobalah di airline lain mungkin yang mau berangkat ya, mau ini. Akhirnya cari dapat. Waktu itu naik apa ya, naik batik apa naik apa, batik. Tapi itu kan pesawat sudah penuh gitu, jadi nggak bisa, kita nggak bisa mendapatkan 58 seat tuh nggak bisa. Akhirnya begitu dapat cuma misal 32 seat, berarti harus pecah 2. Wah, polisinya yang dari Malang nggak mau pisah. Wah, kami nggak bisa dipecah Pak. Wah, kan repot lagi itu. Repot lagi. Tapi nggak bisa, memang harus pecah 2 gitu, harus 2 rombongan. Akhirnya ya polisi
mengawal dengan jumlah personil dia yang lengkap. Ya, akhirnya ya dibagi dua, polisi 10-10, polisi kalau ada tambahan dari itu ya mereka ya satu pesawat gitu, satu pesawat. Sementara gelombang keduanya dengan pesawat yang lain isinya pengawalnya imigrasi semua. Jadi ini pengalaman yang harus harus dicermati bahwa terkadang itu aturan-aturan yang ada baik di pesawat mau di Polri itu kadang-kadang nggak nyambung. Jadi sebenarnya memang harus ada koordinasi dan lagi harus dipahami lah ya bahwa ini bukan tahanan-tahanan yang ini. Tapi kalau waktu itu kita juga nggak ada yang berani bertanggung jawab. Pak, sekarang gini, kalau pesawat ada di atas, salah satu dari orang ini ada mecahin kaca, gimana? Terancam kita semua, nyawa kita semua, Pak. Ya, ini yang kita nggak bisa juga lah. Ya, tapi saya bilang kita inilah berani, tapi nggak berani jamin juga. Nggak berani jamin juga ya, karena memang situasi seperti itu, siapa yang berani jamin? Ya kita usahakanlah mereka tuh kalau dibuat sesuatu ya bisa kita atasi. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Waktu masih. Izin Pak, izin bertanya Pak. Oh ya. Izin Pak, Pak. Siapa? Izin, Pak. Siapa? Izin Ahmad Hafiz, absen 1 Pak. Oke. Ya, Pak, apa yang tadi Bapak ditanyakan menjelaskan Hafiz? bahwa kita tidak boleh memproses kasus yang bukan dalam undang-undang keimigrasian, Pak. Karena Iya. bukan ranah kita. Lalu bagaimana jika ada orang asing yang tertangkap tangan, bukan hanya melanggar UU keimigrasian, tapi juga melanggar UU di luar keimigrasian? Apakah kita bisa memprosesnya atau kita berikan kepada Polri, Pak? Siap, terima kasih. Ya, tergantung penyidiknya sekarang ya. Tergantung penyidiknya. Kalau kita mau menyidik ya yang pelanggaran keimigrasiannya aja. Atau kalau kita melibatkan penyidik lain bisa. Jadi untuk memperberat kasusnya itu nanti ya. Nanti kalau dalam tindak pidana apa nanti bisa dijadikan satu berkas. Nanti penyidik dari misalnya Kemenakernya nanti bisa. Atau diminta terpisah bisa juga. Kita jalanin dulu pidana ini. Selesai itu kalau sudah masuk berkas ini dipinjam itu ya istilahnya dipinjam penyidik lain untuk dilakukan penyidikan lagi bisa ya bisa dalam kasus yang berbeda otomatis ya kalau kita misalnya izin tinggalnya nanti kasus ini bisa juga untuk memenuhi ini ada. Tapi biasanya sih nggak mau ya kalau udah kita tangani itu penyidik lain nimbrung di berkas perkara kita biasanya nggak mau. Mereka biasanya mintanya ya kita selesaikan dulu, nanti mereka pinjam orangnya, nanti dia nyidik kembali gitu. Jadi tidak bisa bersamaan, jarang sekali ada yang bersamaan, biasanya itu menyangkut masalah gengsi. Dan lagi nanti sukar ininya administrasi untuk berkas perkaranya. Ya, nanti biasanya yang keberatan juga JPU-nya. Baiknya nanti dalam dua tuntutan ini. Kalaupun nanti kesulitan biasa ya serahkan aja ke penyidik Polri gitu. Kalau kita nggak mau repot-repot gitu, kita tahu beres saja. Nanti biar kita menjadi menjadi saksi ahli di situ. Jadi saksi ahli, orang Depnaker juga jadi saksi ahli, yang menyidiknya menyidik Polri. Ya tekan kita aja, lihat aja situasinya bagaimana gitu loh. Enaknya bagaimana, kemudian koordinasi kita bagaimana. Biasanya kalau udah kasus-kasus seperti ini, biasanya dibicarakan dulu. Kita bicarakan dulu antara penyidik, ini maunya seperti apa gitu kan. Maunya di sana seperti apa, terus kita maunya seperti apa. Kalau kita kan biasanya sih, kalau pelanggarannya tidak menyangkut yang berat-berat, ya berat-berat, ya kadang-kadang ya udahlah kalau dia repot ke sana sini, nanti ya penyidik ini aja lah kalau memang dia
memang dia tuntutannya lebih berat di Kemenaker misalnya, tuntutannya berapa tahun penjara. Dia lebih berat ya sana aja nyidik. Nanti kita tinggal deportasinya aja gitu. Kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menyangkut masalah penyalahan izin tinggal, tapi masalah bekerja juga diatur oleh Kemenaker. Kan mirip-mirip ini. Mirip-mirip, nggak mungkin lah dengan kasus yang sama ini 2 kali diperiksa dengan instansi yang berbeda kan. Nah, jadi kalau yang seperti ini ya udahlah kita ngalah aja kalau misalnya ini. Atau sana yang ngalah. Udah Pak ini kasus ini aja di ini kan Pak, karena kan ya ini kan yang penting Bapak nanti manggil kita sebagai tenaga ahli gitu. Tenaga ahli bahwa ini jadi untuk memperberat aja, kira-kira di situ ada nggak pasal yang memberatkan mereka gitu. Jadi gitu ya, habis ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Biasanya itu nggak mau itu gabung-gabung gitu biasanya nggak mau. Siapa? Mereka maunya bebas, mereka mau nyidik sendiri kan prestasi juga buat mereka gitu. Kalau mereka nimbrung ke kita ibaratnya itu kasus-kasus imigrasi mereka hanya diikut sertakan aja, cuma ibaratnya cuma bantu kerja tapi nggak ada nilainya, nilai apa ya untuk penegakan hukum mereka tuh kayak seakan-akan kita yang ide. Sama juga dengan polisi. Kalau udah polisi yang angkat ya itu prestasinya polisi gitu loh. Dia yang menyidik walaupun nanti tuntutannya memakai undang-undang imigrasi. Oke, ada lagi? Izin Pak. Bertanya, Pak. Izin bertanya Pak, absen 13 Pak. Iya. Izin Pak, izin mungkin pertanyaannya di luar dari yang diajarkan Pak. Izin kami tadi sudah melihat sebagian di Siakat Pak mengenai nilai UTS kemarin Pak. Izin kami masih bingung Pak untuk yang nilainya yang angka-angka 20 sekian Pak. Izin Pak untuk penjelasannya Pak. Saya terima kasih Pak. Waduh, kalau masalah penilaiannya sulit juga saya ya. Karena kalau untuk nilai apa? Multiple choice itu sudah jelas ya, sudah jelas itu. Kemudian masalah esai itu biasanya ya lebih subjektif ke dosen ya. Subjektif dosen itu juga belum saya tambah untuk keaktifan kalian di kelas. Ya. Kalau masalah angka-angka kalian ke ini aja ke ke Adak aja ya, tanyakan ini nilainya berapa. Sebaiknya kalau kalian mau nanyakan ini kalau sudah ini ya, kalau sudah ada kumulatifnya keluar semua, karena kalau baru satu aja kan sulit juga. Ini kan baru sekian persen aja dari kalian gitu loh. Jadi kalian walaupun misalnya dapat nilai 78 di situ, bukan berarti kalian tidak bisa dapat nilai A gitu loh. Oke ya. Pak siapa? Belum ada di sini. Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Absen 8, Pak Erza. Gimana Erza? Izin saya mau bertanya terkait pembiayaan untuk melaksanakan penyidikan, Pak. Bila PPNS-nya itu dari instansi lain ataupun dari Kanwil, apakah dibagi dua atau semua full dipegang oleh imigrasi, Pak? Atau kantornya? Siap, terima kasih, Pak. Enggak, kalau penyidikan itu biasanya untuk pro justisia itu ada ya. Sudah dialokasikan misalnya untuk apa? Untuk mendatangkan tenaga ahli itu honornya sudah ada. Kalau untuk penyidikan di lapangan itu biasanya kan penyidikan di lapangan itu sudah dilakukan oleh orang-orang dari intelijen keimigrasian di UPT ya. Itu keuangan itu memang sudah ada itu, sudah ada. Kemudian kalau untuk honor penyidik kayaknya nggak ada itu. Mana? Putusan Direktur Politeknik tentang pedoman kehidupan serta didik. Oke, makasih. Itu aja.
Oke. Untuk penyidik gitu loh. Karena biasanya anggaran itu hanya dialokasikan buat kegiatannya. Ya, kegiatannya misalnya rapat, misalnya gelar perkara. Gelar perkara itu yang diundang itu yang dapat honor biasanya kalau ya ahli bahasa, penerjemah ya. Kemudian kalau kita manggil saksi ahli atau pendapat ahli nanti di situ ahli itu kalau ada honornya ya honornya itu dibayarkan. Kalau enggak yang diundang-undang dari ini ya paling mereka kalau dari Kanwil ya dapat ongkos transport aja. Tapi semua itu yang namanya penyidikan itu Kanim biasanya. Kalau di ini nggak ada ya. Kalau untuk ada kalau untuk di Kanwil juga ada bahkan sama-sama itu targetnya satu. Di Kanwil juga ada. Jadi tetap kalau misalnya Kanim yang menangkap atau dari penyidikan awal dari laporan kejadian apa oleh Kanim ya seterusnya lah ya. Seterusnya itu anggaran itu dipakai anggaran dari Kanim. Nggak mungkin anggaran ini karena kan prosesnya itu jadi satu itu. Dari proses penangkapan, penyidikan terus ya. Terus misalnya kalau satu kasus perkara itu dialokasikan antara 15 sampai 30 juta, ya itulah yang dipakai. Ya, jadi nggak mengambil porsi. Dan lagi yang namanya anggaran tuh nggak boleh separuh-separuh ya. Kecuali memang kegiatan itu misalnya gini, kegiatan dilaksanakan oleh Kanim, cuma nanti biaya transport dilakukan di satker masing-masing. Nah, itu mungkin itu bukan dipisah paketnya enggak. Itu artinya memang yang dianggarkan cuma kegiatannya aja oleh Kanim gitu ya. Kalau Kanim melakukan rapat atau gelar perkara, jadi dia tidak menanggung transportasi. Kalau dia pakai kendaraan dinas ya silakan pakai kendaraan dinas. Kalau tidak ada ya transportasi dari kami sendiri. Seperti kemarin saya ada Monef gitu ya, Monef ke Manado, dari Lantaskim mengikut sertakan dosen. Tapi dari Lantaskim sendiri menyatakan bahwa sebenarnya kita cuma menyediakan anggaran untuk penyelenggara aja, penyelenggaraan kegiatan aja gitu loh. Jadi hotelnya, pelaksanaan semua buku semua itu dari direktorat, hanya transportasi. Karena nanti di sana juga menggunakan ada misalnya dari Kanim kok di Manado apa aja itu. Jadi dari UPT yang lain kalau datang ke tempat misalnya di hotel A, nah itu menggunakan transportasi dari UPT-nya masing-masing. Ya. Jadi demikian juga sama ini kegiatannya seperti penyidikan gini aja. Penyidikan itu sebenarnya kalau untuk penyidik itu nggak ada honornya. Yang ada honor itu setahu saya ya tenaga ahli, ada penerjemah, ada honornya, ya. Untuk penyidik itu nggak ada, itu karena menyangkut apa ya? Sebenarnya itu masalah jabatan profesi itu ya. Seharusnya ya, tapi tidak disebutkan di situ kalau ada penyidik siapa itu ada honornya nggak ada itu. Cuma nanti kalau misal dari Kanwil ke Kanim ya, ke Kanim atau ke tempat mana gitu mau diadakan kegiatan itu dia cuma dapat ongkos transport. Itu pun kalau tidak punya kendaraan dinas, kalau dia punya mobil dinas ya nggak dikenakan lagi. Karena nanti dia double jadinya. Gitu ya, Ersa ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya. Izin mengulang diri, nama Gede Maha Aditya Pramana, absen 11. 11, oke. Saya izin bertanya, Pak, untuk status PPNS ini, apakah orang ataupun pegawai imigrasi yang mendapatkan status PPNS harus ditetapkan di seksi Wasdakim ataukah bisa ditempatkan di seksi lainnya, Pak? Saya terima kasih. Nah, ini nih ya, kadang-kadang inilah ya. Ada wacana memang nanti PPNS imigrasi ini menjadi semacam jabatan fungsional. Ya, karena kita ini banyak sekali mendidik PPNS,
tapi nanti tempatnya di Lantaskim gitu. Kemudian ada lagi PPNS. Memang sih kapanpun masih bisa dia, masih bisa di iniin ya. Pada saat penyidikan itu naik ke Proju, mereka bisa diminta bantuannya. Tapi kan bukan tusi dia gitu loh. Jadi nanti di Wasdakim mereka yang belum PPNS melakukan penyidikan, melakukan kegiatan intelijen. Sementara yang PPNS adanya di misalnya seksi izin tinggal atau di bagian paspor ya, bagian pengeluaran dokumen itu kan jadi rancu gitu. Sebenarnya ya harus kasupsi intelijen atau penindakannya memang harusnya dari PPNS gitu, ideal seperti itu. Tapi lah itu belum ada pemetaan di sewaktu Baper Jakat itu tidak ada dialokasikan bahwa ini PPNS ini harus di Wasdakim gitu. Tapi ada wacana nanti PPNS ini menjadi jabatan fungsional untuk sebagai penyidik imigrasian. Oke, ini tinggal 20 menit lagi, kurang dari 20 menit. Saya masuk ke materi dulu ya. Bentar. Ini semacam ini aja. Kita sering kali di PC itu melakukan monitoring ya, monitoring. Sekarang kita lihat secara administrasi apa sih pengertian monitoring, evaluasi, metodenya seperti apa ya. Monitoring adalah kegiatan pemahaman untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sementara evaluasi adalah kegiatan penilaian di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari program yang dijalankan. Monitoring dan evaluasi memiliki tugas yang sama, yaitu memantau atau menilai jalannya suatu program. Monitoring lebih digunakan pada saat program sementara berjalan, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahan juga dijumpai agar dapat diperbaiki secara dini. Dengan demikian, tujuan program bisa mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini kita agak sedikit ya. Sedangkan evaluasi lebih berfokus pada akhir dari perjalanan program, di mana evaluasi ditujukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut. Dan juga dapat mengetahui mengapa keberhasilan dan kegagalan dapat terjadi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang lebih baik. Sedangkan fungsi monitoring dan evaluasi menurut William N. Dunn 1981, fungsi monitoring yaitu ketaatan. Ya, jadi monitoring itu harus ada ketaatan dari yang dimonitornya atau compliance. Monitoring ditujukan untuk menilai apakah administrator, staf, dan semua orang yang berhubungan dengan suatu kebijakan atau program mengikuti atau mentaati standar dan prosedur yang diberlakukan. Yang kedua, pemeriksaan auditing, pemeriksaan atau auditing. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sumber dan pelayanan yang difokuskan kepada target, apakah telah mencapai atau tidak. Yang ketiga, terakhir adalah laporan atau accounting. Monitoring dilakukan untuk memperoleh evaluasi dari kebijakan atau program yang ditetapkan sudah dirasakan atau dinikmati oleh target. Ya, sekarang saya mau tanya ini. Kira-kira dasar untuk divisi keimigrasian untuk kepala di bagiannya, bagian Inteldak, atau ini kok tambah kurang nih, tambah 33 pada lab atau gimana nih? Fiona masih monitor. Fiona sekarang nih hilang 4 nih. Anggota saya hilang 4 ini. Ya kira-kira untuk melakukan monep, itu dasar untuk melakukan monep itu apa? Coba Jimmy. Siapa? Gimana menurut kamu? Ini dasar kita untuk melakukan monep nih, yang mau kita monitoring, yang mau kita evaluasi, kita tahunya dari mana? Sebagai bahannya, bahan untuk ke Kanim nih, dari mana kita cari bahan untuk melakukan monep ini? Yang lain bisa bantu? Baik, Pak. Coba.
Izin menurut saya Pak, yang pertama dasar dari melakukan monef ke Kanim itu Pak, pertama laporan dari Kanim dan kemudian dari laporan pada masyarakat Pak. Oke, enggak, sekarang laporan ya. Ini intern ini, enggak ada laporan masyarakat ya, kalau masalah itu pengaduan malah. Laporannya ada dua ya, laporan kegiatan, artinya pada saat melakukan kegiatan, dia membuat laporan. Ada juga laporan bulanan. Biasanya untuk monitoring apa yang dasarnya apa? Laporan bulanan atau laporan kegiatan? Coba yang lain. Izin Bisa Pak, bantu nggak? laporan bulanan dan laporan kegiatan yang dikerjakan Pak. Ya, biasanya itu laporan bulanan ya. Maka itu kalau kepala bidang di bagiannya masing-masing itu kita disuruh ini mencari situ. Coba dipelajari nih hasil laporan bulanan untuk Kanim A. Kira-kira apa itu? Kadang-kadang itu ya di pihak divisinya kadang-kadang males juga untuk ngoreksi, sementara laporan itu juga dibuatnya males ya. Tapi saya nggak tahu sekarang mungkin sudah memakai sistem Sumaker ya. Sumaker kan bisa melalui komputer masing-masing dibukanya. Tapi kalau laporan bulanan ini kan selain di Sumaker juga ada laporan fisiknya ya. Jadi kita conteng-contengin ya kira-kira apa. Ini kadang-kadang itu laporan bulanan diserahkan ke staf. Jadi kasihnya itu terima beres saja, dia tinggal tanda tangan, nggak taunya banyak yang copy paste. Kadang-kadang ya laporan bulan kemarin dengan laporan sekarang itu sama gitu. Jadi kalau kita tidak teliti lagi ya, kita tidak ke Kanim lagi untuk mengecek kebenarannya. Misalnya ditulis gini, laporan pengeluaran paspor bulan ini Kanim A itu 1.200. Kemudian bulan kemarin kok sama 1.200 gitu. Nah ini copy paste atau benar-benar angkanya sama gitu kan? Nah itulah kita adakan monitoring ke sana. Kita lihat benar nggak ini atau mereka mau copy paste. Gitu. Jadi hal-hal seperti inilah ya yang membuat monep ini sering dilakukan memang tidak bisa setiap bulan. Nah, tidak bisa setiap bulan, itu ada programnya. Barangkali kalau untuk divisi, biasanya kalau divisi untuk ke Kanim itu paling banyak itu setahun 4 kali ya, setahun 4 kali untuk bidang saya gitu. Jadi satu bidang itu 4 kali, 4 kali. Kemudian bidang Jinkim juga gitu 4 kali, biasa sama-sama 4 kali. Nanti tinggal diatur nanti untuk bulan ini apa yang mau kita monitor. Apakah TPI-nya, kalau untuk Jinkim ya, kalau untuk Wasdakim apanya gitu, operasi ininya atau timporanya yang dilaporkan. Jadi dasarnya itu laporan-laporan itu. Kita cek, kita checklist lah ya. Oh ini benar dilaksanakan. Demikian juga untuk target dan penyerapan anggaran. Jadi sebenarnya divisi keimigrasian itu tidak hanya melulu masalah teknis. Jadi penyerapan anggaran, target kinerja apa yang belum mencapai target, ya itu yang harus menjadi fokus dari divisi untuk melakukan monitoring. Jadi memang kalau dilihat tugas divisi untuk mengendalikan dalam fungsi pengendalian Kanim ya melalui monitoring. Sekaligus juga itu merupakan pengawasan. Ya. Jadi kalau untuk pembinaan, nah ini kalau untuk pembinaan memang belum ada, sifatnya hanya kita datang nanti briefing. Datang ke KW nanti briefing. Ada peraturan baru dari pusat yang mesti disampaikan, nah, kita briefing. Jadi walaupun di situ misalnya kebijakan dari Direktorat Jenderal diikutsertakan juga ke Kanimnya, ya tapi ya kalau udah dapat ya memang kita perlu perjelas lagi ya aturan baru dari Direktorat Jenderal itu, makanya diadakanlah briefing dari Kepala Divisi untuk seluruh pegawai.
Nanti di dalam situ nyatakan bahwa ini juga nih Kakanimnya sudah briefing belum? Kakanimnya sudah Pak, masalah ini ya udah. Ini sebagai penegasan aja atau penjelasan lebih jelas lagi bahwa ini nih harus dilaksanakan gitu. Jadi memang kalau untuk semacam bintek-bintek itu bukan porsinya divisi. Kalau ada pelatihan-pelatihan juga bukan hanya di PC. Kita itu sifatnya kalau pembinaan ke Kanim itu sifatnya cuma sebagai briefing aja dari atasan, baik dari kepala bidangnya atau dari kepala divisinya. Kalau bimbingan teknis atau ada semacam diseminasi ya, diseminasi ini kan penyebaran informasi. Diseminasi 2 hari, 3 hari, itu yang punya anggaran seperti itu hanya Kanwil. Jadi pola pembinaan yang seperti itu yang adik Kanwil punya. Sementara kalau kita memang seperti itu ya, walaupun fungsi pengawasan ada di divisi, tapi divisi itu kepala divisi nggak punya wewenang. Itu kelemahannya. Pelanggaran sesuatu apapun yang bisa menindak hanya Kak Kanwil. Jadi kalau hubungan Kak Kanwil dengan UPT-nya bagus, gitu bagus ya dilangkahi aja itu kepala divisi ya. Karena kepala divisi punya tugas, tapi dia tidak punya wewenang dalam pola pembinaan. Untuk Monep ada pertanyaan? Kalau untuk ini kita simpan dulu ya, bisa nanti japri ke saya atau untuk penegakan hukum. Nanti kalau nggak bisa juga saya cari jawaban yang benarnya. Kalau kita sama-sama belajar lah. Saya juga nggak mendalami secara penuh ya. Nah, cuma beberapa kasus pernah saya tangani. Kemudian saya juga pernah melakukan dari Tipiring. Kemudian kemarin nggak sepenuhnya juga penyidik waktu di Kupang. Di Kupang dengan Pak Surya dulu memang kebanyakan itu projunya itu kita sebagai pendamping aja karena waktu penyelundupan manusia ke Australia itu lebih banyak ditangani oleh penyidik-penyidik Polri. Oke, masih ada pertanyaan, waktu tinggal 7 menit. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanda, 24. Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Sejauh ini pihak imigrasi dalam melakukan proju pernah tidak, Pak, menghasilkan putusan pengadilan lepas atau bebas terhadap terdakwa? Siap, terima kasih, Pak. Gimana? Siap, izin, Pak. Sejauh ini pihak imigrasi dalam melakukan proju pernah tidak, Pak, menghasilkan putusan pengadilan lepas atau bebas terhadap terdakwa, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Kalau putusan pengadilan apapun harus kita terima ya, walaupun putusannya bebas. Tetapi kan kita tetap bisa melakukan tindakan pendeportasian. Jadi walaupun statusnya bebas, seperti ini juga ya, seperti kemarin itu ada anak senior kalian ngangkat masalah kasus kapal pesiar mendarat di Surabaya, orangnya turun. Ketika mau naik kembali sudah di-clearance ke imigrasi Tanjung Perak, sudah di-clearance semua. Ternyata tanpa tahu imigrasi pemeriksaan sudah selesai, orangnya sakit. Sakit mendadak, waktu itu di klinik di kapal pesiar tidak bisa menangani, harus rujuk ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, agennya tidak lapor. Dirawat di rumah sakit, kapalnya berangkat gitu kan. Kapalnya berangkat, kasih barangnya diturunkan, paspornya dikembalikan, dia berangkat. Jadi tidak sesuai itu clearance tuh. Misalnya clearance 620, tapi yang berangkat cuma 618 karena 2 orang ini turun di Surabaya. Setelah A ini sembuh, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian setelah sembuh, dia berangkat lagi lewat Juanda. Nah, imigrasi Juanda bingung. Ini kan paspor sudah diselesaikan di Tanjung Perak, kok orangnya nggak berangkat gitu loh. Kontak lagi ke Tanjung Perak, mereka kaget loh. Mereka udah clearance semua. Dipanggil di agennya. Ini anggota saya yang 2 orang lagi nggak balik lagi nih.
Tinggal 34 nih. 34, 3 orang malah nih. Viola siapa nih? Apa orang yang sama yang tadi ya? Siap, izin atas nama Mega, Juven, dan Rangga, Pak. Mega, Izin kendala, Rangga, siapa lagi? izin Juventus, Pak. Juventus. Kenapa? Tadi sudah bergabung ya? Siap, sudah bergabung, Pak. Oke. Ya, jadi begitu kedapatan ya nggak bisa ditahan juga ya. Orang asing nggak bisa ditahan juga karena bukan kesalahan dia, paksa di cancel pemberangkatan yang di Tanjung Priok ya diberangkatkan. Kemudian orangnya dipanggil, agennya dipanggil, diproses proju. Sudah P21 naik ke pengadilan. Tapi rupanya pengadilan tidak bisa menjatuhkan vonis. Karena terdakwa yang seharusnya orang asing ini dikenakan juga sanksi, tidak di tempat. Jadi tidak berkeadilan dinyatakan bahwa pengadilan kalau hanya agennya aja yang jatuhkan sanksi. Jadi gimana? Ya di vakum jadinya. Tidak ada putusan. Capek-capek aja ini penyidiknya buat berkas perkara termasuk ininya ya karena tidak bisa diteruskan. Ya, tapi karena yang dinyatakan bebas itu agennya orang Indonesia ya tidak, ya nggak ada pengaruhnya ya. Kalau orang asingnya menyatakan bebas tetap kita deportasi. Karena biar bagaimanapun kalau sudah proses proju naik itu tetap nanti akhirnya walaupun nanti dia bebas setelah menjalani hukuman tetap penjatuhan TAK tetap dilaksanakan. Oke, ada lagi? Tinggal 2 menit. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Siap Pak, izin bertanya Pak. Jadi masalah nilai kalian jangan khawatir ya. Saya berusaha bersikap adil, mau saya sih A semua jika memungkinkan ya. Memungkinkan A semua. Tapi saya berusaha lah ya. Saya juga nggak kenal dengan kalian ya. Saya nggak ada ibaratnya sentimen pribadi pun dengan kalian karena kan secara pribadi ya saya baru kenal kan sama satu dengan yang lain kan sama ya. Nggak ada anak mas, nggak ada anak tiri, nggak ada anak angkat. Semua sama, semua anak kandung ya. Semua saya anggap anak-anak, adik-adik saya semua. Jadi saya berusaha adil lah. Kalau untuk masalah nilai kalian jangan khawatir lah ya. Selama kalian bagus, nilainya A itulah ya yang bisa saya berikan. Karena pertanggungjawaban dosen di sini ini bukan hanya kepada akademik nanti ya, tapi kepada yang di atas juga. Saya yakin itu dan kita sama-sama lah ya berlaku jujur. Kita juga sudah berusaha menciptakan Poltekkip sebagai instansi yang wajib atau lazim mendapatkan WBK dan WBBM ya. Jadi kalau perasaan tidak puas ini ya tetap tiap orang itu kalau sudah dinilai masih ada ada perasaan seperti itu. Kalau saya mau berarti kata jujur ya kalian kalau dari nilai yang kemarin UTS itu dari multiple choice-nya rata-rata itu kalau dihitung kalau 30 dari 60 berapa? 60-an ya, 60 itu nggak ada yang dapat nilai 7. Ya, saya naikin semua itu, saya naikin. Ya, mungkin esainya bagus lah ya, rata-rata esai 80-an. Dapat nilai 80 ya, tapi kan nggak kalau ditambahkan bagi 2 kan nilainya rata-rata 70-an itu, 70-an, tapi saya dongkrak nggak ada yang ini. Mungkin ada 1-2 lah ya, 1-2 yang esainya juga rendah, esainya juga misal 80, tapi seperti saya bilang itu ada yang dapat nilai 24, 25, itu kan berarti nilainya 5. Ya, kalau 5 ditambah 8 misalnya, masih 13 dibagi 2 ya 6,5. Seharusnya 6,5, tapi kan saya naikkan, saya tambahkan kata. Saya naikkan, biar ada nanti ada nilai A, dan ya mirip-mirip lah. Kalaupun ada nilai C itu udah nilainya udah di atas 74-an ya, 74. Mungkin cuma 1 orang atau 2 orang.
Itu masih bisa memungkinkan itu karena itu nilai UTS kan hanya 30% ya, 30%. Masih ada lagi 70% yang untuk mendongkrak dia menjadi nilai 90 dan dapat nilai A. Masih kemungkinan itu masih besar. Saya rasa demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.